Aku inget dulu temenku pernah bilang, kok orang yang cakep pada nggak pedean ya? Sedangkan aku yang biasa-biasa aja, pede aja tuh. Itu bikin aku cukup mikir dan sekarang aku udah tahu jawabannya. Orang-orang yang cakep itu melekatkan harga dirinya pada citra dirinya atau image yang udah terbentuk dalam dirinya sejak lama ataupun label yang disematkan oleh orang lain kepada dirinya. Dan dengan label itu, dia merasa diterima, disukai, dan dicintai. Sehingga ketika dia sedang merasa tidak cantik, misalnya nih ketika dia lagi breakout mukanya, dia jadi ngerasa nggak pede, dia ngerasa malu, dan nggak mau show off depan orang lain. Karena dia ngerasa kehilangan identitas yang selama ini dia pegang. Dan juga ada kemungkinan terburuk kalau misalnya dia akan ditolak atau tidak disukai lagi dengan kondisinya yang seperti itu. Beda dengan orang yang katanya biasa-biasa aja, dia nggak punya ekspektasi terhadap penilaian orang lain. Dia nggak mengejar validasi eksternal, jadi meskipun dengan kondisi yang sama, misalnya orang yang biasa-biasa aja itu breakout juga mukanya, ya dia tetap pede-pede aja. Karena dia nggak menggantungkan harga dirinya dengan citra diri atau label yang disematkan oleh orang lain. Kondisi ini juga berlaku terhadap orang yang dicap pintar, baik, dan lain sebagainya. Mereka udah terbiasa dengan pujian dan validasi eksternal semacam itu, dan melekatkan harga dirinya terhadap label-label ataupun citra diri seperti itu. Sehingga ketika dia merasa tidak sesuai dengan ekspektasi dirinya ataupun ekspektasi orang lain, dia merasa tidak cukup baik, bahkan dia merasa tidak berharga. Hai, aku Aprisya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai self-image trap atau jebakan citra diri dan bagaimana cara mengatasinya. Sebagai manusia, tentunya kita butuh penerimaan sosial. Ketika kita divalidasi oleh orang lain, berarti itu menunjukkan bahwa kita diterima ataupun diakui oleh orang lain. Kita akan merasa takut, akan merasa tidak aman, atau kehilangan nilai di mata orang lain ketika kita tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Sehingga kita berpegangan dengan self-image atau citra diri yang kaku agar kita bisa tetap diterima ataupun dicintai oleh orang lain. Tapi citra diri ini bisa menjadi jebakan, dan jebakan citra diri ini berasal dari berbagai faktor, misalnya dari faktor pengasuhan maupun sistem sosial yang ada saat ini. Untuk faktor pertama, yaitu pengasuhan. Ketika kita kecil, kita berharap agar kita bisa diterima dan dicintai apa adanya, tapi masalah muncul ketika orang tua ataupun pengasuh utama kita memberikan cinta yang bersyarat. Contohnya, ketika anak pintar, orang tua akan bangga. Misalnya bilang, wah kamu pintar banget sih nak, mama bangga deh sama kamu. Tapi misalnya ketika anaknya sedang turun nilainya, orang tua bilang, kok nilai kamu bisa jelek sih? Kamu belajar nggak sih? Tanpa disadari, anak jadi belajar bahwa untuk bisa dicintai atau diterima, itu perlu syarat terlebih dahulu. Dan penerimaan itu datang dari pencapaian, bukan dari dirinya sendiri. Karena sikap orang tua yang berbeda ketika melihat anaknya berprestasi dan ketika anaknya sedang tidak berprestasi. Ketika sedang berprestasi, orang tuanya memujinya, membangga-banggakannya depan orang lain, memberikan apa yang anak itu mau, memberikan kasih sayang. Dan ketika anak tersebut sedang tidak berprestasi, orang tuanya mengkritiknya, lalu menyalahkannya, ataupun membanding-bandingkan dirinya dengan saudaranya atau dengan orang lain. Akhirnya terbentuk keyakinan dalam diri sang anak bahwa aku harus pintar atau berprestasi agar bisa layak dicintai oleh orang lain. Selain dari cinta bersyarat, jebakan self-image atau citra diri ini juga bisa berasal dari pujian ataupun kritikan yang mengeneralisasi keseluruhan sifat sang anak. Ya, pujian juga bisa membahayakan kalau diberikan secara tidak tepat. Ini udah ada penelitiannya dari Carol Dweck. Aku baca bukunya yang berjudul Self Theories. Misalnya, orang tua memuji anaknya pintar karena mendapat nilai yang bagus. Misalnya orang tuanya bilang, wah kamu nilainya bagus terus ya nak, keren deh. Kamu pintar banget, mama bangga deh sama kamu. Dan itu dilakukan oleh orang tuanya secara berulang-ulang, sehingga anaknya berpikir bahwa dia harus
terus-terusan mendapat nilai yang bagus agar tetap mendapat validasi dari ibunya. Meskipun nilai yang bagus itu tidak didapatkan dari dia benar-benar belajar, mungkin aja dia mendapatkan nilai bagus itu menyontek dari temannya atau hal-hal yang lain. Pokoknya dia mempertahankan nilai bagus itu bagaimanapun caranya. Karena pintar yang si ibunya maksud ini diasosiasikan dengan mendapat nilai bagus, sehingga dia ngerasa, oh ketika aku mendapat nilai bagus, aku dicintai. Jadi dia nggak peduli gimana pun caranya, yang penting dia bisa mendapatkan nilai bagus itu. Bukan belajar dari prosesnya itu sendiri. Dan dampak lainnya itu si anak nggak mau mengambil resiko yang bisa memperlihatkan bahwa dirinya menjadi tidak pintar. Misalnya, dia nggak mau mengerjakan hal-hal sulit yang bisa membuat nilainya menjadi turun, karena dia takut ketika dia nilainya jelek, itu tidak akan diterima dan dicintai lagi oleh ibunya. Begitu pula dengan kritik yang mengeneralisasi keseluruhan sifatnya. Misalnya, ketika anak tidak bisa mengerjakan tugas yang sudah diajarkan ibunya sebelumnya. Terus ibunya bilang, kok kamu gini aja nggak bisa sih? Kan kemarin udah ibu ajarin, makanya fokus dong. Jadi si anak ini bisa ngerasa dirinya bodoh, atau dirinya ini emang nggak mampu aja gitu, nggak bisa belajar. Yang kemarin udah diajarin aja, dia nggak bisa. Dia bukannya termotivasi, tapi malah makin down dengan kata-kata dari ibunya. Pujian ataupun kritikan yang mengeneralisasi keseluruhan sifat ini tidak menekankan poin pentingnya, tidak fokus pada masalahnya. Jadi seharusnya daripada puji anak pintar karena nilainya bagus, pujilah anak karena dia udah bekerja keras, dia udah berusaha belajar untuk memahami materi, sehingga yang menjadi patokan adalah prosesnya. Begitu pula dengan kritik. Daripada bilang, kok kamu gini aja nggak bisa, tapi fokus pada hal yang dia lakukan atau tidak lakukan ketika lagi belajar. Misalnya, dia bisa lupa dengan pembelajaran kemarin karena dia nggak mencatat poin-poin pentingnya. Jadi, ibunya bisa bilang, kamu harusnya mencatat poin-poin penting itu biar kamu nggak lupa. Jadi, bukan dibilang seolah-olah si anak itu emang nggak bisa aja gitu ngikutin pembelajaran. Lalu selain pengasuhan, kita juga berada di sistem sosial yang membuat kita terus mengejar validasi eksternal. Kita dibuat merasa tidak berharga kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti standar-standar sosial tertentu. Contohnya aja di sekolah. Anak yang pintar dan berprestasi pasti akan dipuji oleh gurunya, mendapatkan perhatian dari gurunya. Tapi anak-anak yang tidak berprestasi itu seolah-olah tidak terlihat, invisible di depan gurunya, terus juga mungkin dia akan dikritik, lalu dibanding-bandingkan dengan anak yang berprestasi, sehingga anak-anak itu akan merasa bahwa harga dirinya itu akan terkait dengan pencapaian ataupun penghargaan. Lalu, standar sistem sosial saat ini yang mengharuskan kita memenuhi ekspektasi tertentu dari masyarakat. Apalagi dengan adanya media sosial saat ini, kita jadi punya standar tertentu, entah itu standar pencapaian, standar kekayaan, standar kecantikan, standar hubungan, dan standar-standar lainnya. Kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi standar tersebut, kita merasa nggak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kita merasa menjadi nggak diterima dan nggak bisa disukai seperti orang-orang yang bisa mencapai itu. Akhirnya kita menjadi mengejar validasi tanpa ujung. Kita merasa nggak cukup baik dan terus-terusan merasa harus memperbaiki diri kita. Seolah-olah diri kita adalah barang rusak. Bukan berarti kita nggak harus untuk mengembangkan diri kita sendiri ya, karena itu tetap perlu untuk mengembangkan diri. Tapi, akan ada perbedaan ketika kita berjuang dan bergerak dari rasa mencintai diri sendiri, dan ketika kita berjuang atau bergerak dari rasa karena membenci diri sendiri. Nah, dengan sistem-sistem itu, akhirnya kita masuk ke jebakan citra diri atau self-image trap. Saat dewasa, orang yang tumbuh dengan label pintar, kuat, baik, dan lain sebagainya, sering takut menunjukkan kelemahannya, sering takut terlihat rentan, sulit meminta bantuan, dan mudah merasa gagal ketika tidak sesuai dengan ekspektasi dirinya ataupun ekspektasi orang lain.
Dan dia sering juga merasa tidak cukup baik karena harga dirinya itu berfluktuasi tergantung validasi eksternal. Padahal identitas manusia itu dinamis. Kita nggak bisa terus-terusan berpegang pada satu label yang kaku. Tapi karena citra diri ini memberikan rasa aman dan penerimaan dari orang lain, sehingga kita sulit untuk melepaskannya. Karena kita takut kehilangan identitas tersebut dan kita tidak diterima lagi menjadi bagian dari kelompok, kita takut tidak bisa disukai atau dicintai oleh orang lagi. Orang yang tumbuh seperti ini juga biasanya akan sibuk untuk mempertahankan perannya di hadapan orang lain. Dan dia bisa aja terlihat sukses di luar, padahal dia merasa kosong ataupun hampa di dalam dirinya sendiri. Contoh-contoh self-image trap yang biasanya kita temui adalah si baik atau penurut. Dia selalu dipuji karena patuh dan gak pernah bikin masalah. Akibatnya, dia menjadi sulit menolak, dia takut bikin orang lain kecewa, dan cenderung menjadi seorang people pleaser. Lalu ada juga si kuat. Dia tahan banting, nggak pernah nangis, dan bisa diandalkan. Akibatnya, dia sulit meminta bantuan, sulit untuk mengekspresikan emosinya, dan dia merasa sendirian. Lalu ada si pintar atau berprestasi. Dari dulu dipuji karena dia pintar, nilainya bagus, aktif, selalu juara, sehingga dia tumbuh menjadi overachiever, dan ketika gagal sedikit aja, dia merasa nggak berharga. Lalu ada si penolong, dia dipuji karena terbiasa menolong dan mengurus orang lain. Bahkan kadang perannya itu menjadi terbalik. Ketika kecil, dia harus mengurus orang tuanya. Akibatnya, dia mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Dia juga sering mengabaikan diri sendiri dan merasa nggak berharga kalau misalnya tidak dibutuhkan oleh orang lain. Ada juga si bijak, dia dipuji karena dia dewasa untuk anak seusianya. Dia juga bisa mempunyai pemikiran yang luas dan juga bisa memberikan nasihat yang baik. Akibatnya dia bisa terjebak dalam peran guru. Dan dia menolak sisi anak-anaknya yang kadang juga bisa nggak tahu dan bisa nggak bijak juga. Citra diri ini bisa membuat kamu sangat lelah. Karena kamu terus-terusan perform depan orang lain. Kamu terus-terusan harus merasa tampil di depan orang lain, nggak menjadi diri kamu sendiri. Kamu malu menjadi diri kamu sendiri karena kamu beberapa kali pengalaman ketika kamu menunjukkan diri kamu yang asli, kamu ditolak atau orang-orang di sekitar kamu nggak suka. Jadi kamu ngerasa bahwa lebih aman untuk memakai citra diri, untuk memakai topeng. Tapi masalahnya, menjadi tidak autentik itu lebih menyiksa. Dan lagi pula, meskipun kita udah berusaha sekeras apapun untuk bisa menjaga image, untuk menjaga citra diri, tetap akan ada masanya di mana kita ditolak oleh orang lain dan kita tidak disukai oleh orang lain. Jadi nggak apa-apa kok kita menunjukkan sisi rentan kita, sisi vulnerable kita. Karena sebagai manusia kita nggak sempurna. Kita hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dan nggak bisa terus-terusan sesuai dengan standar sosial. Aku ngerti melepas citra diri ini bisa sangat menakutkan dan menantang. Apalagi dengan zaman media sosial saat ini, kalau misalnya aku lihat-lihat orang yang tidak sesuai sedikit aja, tidak sesuai ekspektasi mereka, atau melakukan sedikit kesalahan, bisa dihujat habis-habisan seolah-olah sudah melakukan kejahatan. Tapi saranku, don't take things personally sih. Karena orang-orang juga bersikap dengan merefleksikan keadaan batinnya masing-masing. Jadi kalau misalnya orang udah cukup sadar, dia nggak akan gampang ngejudge orang lain. Jadi kita harus menormalisasikan ketika manusia menjadi manusia. Lalu gimana sih cara melepas jebakan citra diri ini? Yang pertama, kamu harus sadari peran dan label lama terlebih dahulu. Jadi, peran apa sih yang kamu mainkan selama ini? Yang kamu harus tetap berpegangan erat pada label tersebut agar kamu tetap diterima atau tetap disukai oleh orang lain. Misalnya kamu ngerasa kamu harus selalu kuat, kamu harus selalu berprestasi, kamu harus selalu menolong orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu harus sadari bahwa identitas itu bukan sesuatu yang tetap dan mengizinkan diri kita punya banyak sisi. Kita bisa kuat
tapi kita juga bisa lemah. Kita bisa pintar, tapi suatu hari kita juga bisa bingung. Kita bisa ceria, tapi ada masanya ketika kita juga bisa sedih. Yang ketiga, kamu harus ubah label sifat menjadi proses. Misalnya dari aku harus pintar menjadi aku suka proses belajar. Yang keempat, bangun self-worth atau harga diri yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Dengan menjadi diri kamu sendiri aja, kamu udah berharga. Jadi nggak usah memakai syarat tertentu untuk bisa merasa berharga, karena harga diri kamu tidak ditentukan oleh pencapaian kamu atau hal-hal eksternal di luar diri kamu. Lalu yang kelima adalah izinkan diri kamu gagal tanpa kehilangan harga diri. Ini adalah latihan yang paling sulit tapi paling efektif. Kalau misalnya nih kamu ngerasa harus selalu kuat, sekarang izinkan diri kamu untuk bisa mengeluarkan sisi lemah juga, untuk mengeluarkan sisi rentan kamu juga. Kalau kamu ngerasa harus selalu pintar dan tahu segalanya, coba sekarang terima ketika kamu lagi bingung, lagi nggak tahu apa-apa, dan kamu juga butuh belajar lebih banyak. Kita nggak harus terus-terusan berpegang pada self-image atau citra diri tersebut, apalagi itu bisa menghambat kita untuk bisa bertumbuh. Misalnya karena dicap pintar, kita jadi nggak mau mengambil resiko ketika kita menjadi terlihat tidak pintar. Atau misalnya ketika kita dicap kuat, kita jadi menekan perasaan kita, dan lain sebagainya. Itu kan jadi menghambat proses diri kita untuk bertumbuh ya. Jadi pelan-pelan lepaskan citra diri tersebut, karena sebenarnya kita juga punya banyak sisi dalam diri kita yang udah aku bilang tadi, dan itu menunjukkan bahwa diri kita ya manusia. Oke, sekian aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dah!